Kita tadi sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang kita belajar firman Tuhan ya. Ayo kita buka firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ya. Keluaran pasal 3 ayat 12 ya. Keluaran pasal 3 ayat 12. Dapat ya, Keluaran pasal 3 ayat 12. Keluaran pasal 3 ayat 12. Dapat kita baca sama-sama. Keluaran pasal 3 ayat 12 ya. Keluaran pasal 3 berbicara tentang Musa diutus Tuhan atau Musa dipanggil Tuhan untuk melayani ya. Musa dipanggil Tuhan untuk melayani ya. Jadi ketika Musa dipanggil Tuhan untuk melayani, apa tugasnya? Ya, tugasnya untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, itu tugasnya, untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tugas si Musa. Pertanyaannya, untuk apa dibawa keluar dari Mesir? Menyelamatkan, membawa tanah Kanaan. Iya benar. Tapi lebih jelasnya di ayat 12 jelas dikatakan di sana apa tujuannya, untuk apa Musa diutus Tuhan ya, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dijelaskan di ayat 12. Yuk sama-sama kita baca ayat 12. Keluaran 3 ayat 12. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah atau Elohim di gunung ini. Ya. Jadi inilah tugas atau misi yang diembankan Tuhan kepada Musa. Untuk itulah dia dipanggil. Untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadah. Ya, menghadap Tuhan. Iya, untuk menghadap Tuhan beribadah. Ya, untuk menghadap Tuhan. Jadi di sini dulu kita mesti ingat dulu ya. Ingat dulu bahwa kedatangan Tuhan kepada Musa ya, untuk memberikan misi membawa orang Israel keluar dari Mesir supaya mereka pergi beribadah ya. Saya baca ayat sebelumnya dulu ya. Ayat sebelumnya di ayat Kejadian 3 ayat 1 saya baca begini. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan. Nah, ke gunung Allah ya, di gunung Tuhan, yaitu gunung Horeb ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Nah, di sini ternyata Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam rupa api, ya. Apa yang terjadi di ayat 5? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasurmu dan dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, ya. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Tuhan, ya, memandang Allah.
Dan Tuhan berfirman, ya, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebut oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya, ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan untuk mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, ya, orang Het, Amori, Peris, Hewi, Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun. Nah, diutus dia untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Baru ayat 12. Bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Aku akan menyertai engkau, katanya. Tuhan menyertai Musa. Nah, inilah tandanya bahwa membawa bangsa itu keluar dari Mesir dan akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini. Ya. Musa diutus melepaskan orang Israel, menyelamatkan orang Israel dari perbudakan supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Ini gambaran apa? Gambaran perjanjian baru. Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa. Ya. Ya. Kalau Musa melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, ini gambaran perjanjian baru bahwa Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa. Ya, dari dosa, dari perbudakan dosa. Ya. Tapi ingat, tidak cukup hanya dilepaskan. Ada tujuannya dilepaskan. Ya. Menurut ayat ini, tujuannya dilepaskan. Menurut ayat ini apa tujuannya dilepaskan? Untuk beribadah. Demikian juga di perjanjian baru. Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa, ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Menyerahkan nyawanya, melepaskan kita dari maut, kutuk maut, ya, dari dosa. Tujuannya ada, sama tujuannya, supaya kita boleh beribadah. Ya, supaya kita boleh beribadah. Ya, supaya kita boleh beribadah. Coba kita lihat lagi di ayat lain, beberapa ayat pendukung. Di sana dikatakan Keluaran 4 ayat 22-23, ya, masih dekat-dekat. Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Nah, ya, sama-sama aja kita baca yuk. Keluaran 4 ayat 22 dan 23, sama-sama kita baca. Maka dapat Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Amin. Ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Nah, kitalah Israel ini, ya. Kitalah Israel rohani. Amin. Ya. Kitalah anak sulung Tuhan, ya. Ayat 23 apa? Sebab kita yang sudah jadi anak Tuhan, ya. Kita sudah jadi Israel, anak Tuhan kita sekarang, sudah ditebus dengan darah Yesus, ya. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, aku akan membunuh anak-anakmu yang sulung. Ini maksudnya kepada Firaun. Kalau Firaun menolak, terbunuh nanti anak-anak sulungnya. Dan nanti kalau kita baca selanjutnya, 10 tulah di Mesir, Firaun menolak untuk melepaskan orang Israel untuk beribadah. Dan Tuhan membuat tulah yang ke-10, yaitu tulah terakhir, anak-anak sulung Mesir, ya, terbunuh oleh malaikat maut, ya. Jadi di ayat ini juga sudah jelas, ya, Israel dipanggil untuk beribadah, ya. Kita Israel rohani, kita dipanggil untuk beribadah. Kita buka ayat selanjutnya lagi di Keluaran 8 ayat 20. Diulang-ulang Tuhan ini, terus diulang-ulang. Ada beberapa ayat terus diulang-ulang, tapi nggak usah semua kita buka, cukup yang 3 ini aja, ya. Diulang-ulang Tuhan supaya benar-benar mengerti bahwa orang Israel itu dipanggil untuk beribadah. Haleluya. Keluaran 8 ayat 20.
Keluaran 8 ayat 20, coba kita baca lagi. Keluaran 8 ayat 20. Di sana dikatakan, saya bacakan aja ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan beribadahlah, dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, ya, biarkanlah, supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, tetap diulang-ulang. Ini di tulah keempat. Nanti di tulah keberapa diulangi lagi, biarkanlah pergi, biarkanlah pergi. Sampai tulah ke-10 baru menyerah si Firaun. Setelah mati anak sulungnya baru menyerah Firaun untuk membiarkan orang Israel beribadah. Tapi sebelumnya Firaun tidak mau. Ya, tidak mau. Artinya apa? Artinya di perjanjian baru Firaun itu melambangkan dunia. Ya, melambangkan dunia. Firaun, Mesir melambangkan dunia. Firaun melambangkan penguasa dunia. Ya, Mesir melambangkan dunia, Firaun melambangkan penguasa dunia. Penguasa dunia tidak rela orang beribadah. Tidak mau. Ya. Tidak rela penguasa dunia itu. Siapa penguasa dunia ini? Iblis dan setan. Dia tidak akan rela, tidak akan mengizinkan orang beribadah, anak-anak Tuhan, orang Israel beribadah. Perhatikan baik ya, perhatikan baik. Kenapa gereja sulit didirikan? Kenapa orang-orang Kristen selalu dipersulit beribadah? Ya, saudara bisa lihat ini ayat ini. Kenapa orang Kristen sulit beribadah? Di mana-mana sulit beribadah. Mendirikan gereja juga dipersulit. Kenapa? Karena penguasa dunia ini Firaun. Firaun, penguasa dunia. Mesir adalah dunia ini. Mereka tidak ingin anak-anak Tuhan pergi beribadah. Ya, sampai pada akhirnya Tuhan dengan tangan yang kuat membela Israel sehingga bisa mereka beribadah. Jadi kalau kita perlu supaya bisa beribadah, kita perlu pertolongan Tuhan. Ya, perlu tangan Tuhan yang kuat membela kita. Ya. Kenapa? Karena penguasa dunia ini, ya, Firaun tidak rela, tidak akan membiarkannya. Kalau kita baca nanti tulah itu, di sana dijelaskan, setelah terbunuh anak-anak sulung Mesir baru Firaun mengusir mereka. Ya. Bermacam tulah nyamuk, lalat, katak, segala macam. Air menjadi darah, semua. Tidak ada yang membuat Firaun rela melepaskan orang Israel untuk pergi beribadah. Ya. Jadi dari sini kita lihat apa? Betapa pentingnya ibadah itu. Ya. Betapa pentingnya ibadah itu. Tidak ada, ini saya perhatikan baik. Tidak ada Tuhan yang membela umatnya seperti Tuhan membela umat orang Israel. Tidak ada. Membela umatnya sampai membuat 10 tulah. Ya. Kenapa sampai harus 10 tulah? Kenapa nggak langsung aja tulah terakhir aja biar langsung beres? Sekali tulah. Ah, kenapa harus 10 tulah? Ada artinya. Artinya sebenarnya Tuhan sabar menunggu pertobatan si Firaun ini. Tapi dia tidak mau. Ya. Artinya Tuhan pun sabar sama orang-orang dunia. Ya, sabar. Menunggu supaya mereka mau bertobat. Supaya mau. Tapi mereka pun tidak mau. Ya. Kalau kita baca di satu ayat dikatakan maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, pernah dengar kan? Nah. Pertanyaannya begini, supaya kita jangan salah paham ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun sampai dia tidak mau. Ya. Sebenarnya bukan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Ya. Tapi Firaun yang mengeraskan hatinya sendiri, Tuhan menggenapinya. Ya. Makanya dikatakan di perjanjian baru, ketika engkau mendengar suaranya jangan keraskan hatimu.
Jangan keraskan hatimu. Ya, jangan keraskan hati. Kalau Tuhan bilang beribadah, beribadah. Ya, jangan. Berulang kali. Ya, sampai 10 kali. Betapa pentingnya ibadah itu. Supaya orang Israel pergi beribadah. Ya. Jadi kebebasan orang Israel bukan hanya supaya bisa mereka bebas. Kalau sudah merdeka bebas, ya bebaslah. Berbuat apa sesuka hatinya, bukan. Ada tujuannya. Untuk beribadah kita dibebaskan Tuhan. Ya. Jadi kita jangan salah. Makanya timbul ajaran sesat. Sekali selamat tetap selamat. Dasarnya apa? Mereka merasa kalau sudah dibebaskan dari dosa, udah bebas. Tidak ada lagi beban dosa, sudah bebas dari dosa. Tapi sebenarnya kita dibebaskan dari dosa supaya pergi beribadah. Sama seperti orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir supaya pergi beribadah. Ya. Betapa pentingnya ibadah ini. Beribadah. Coba kita buka lagi ayatnya di Keluaran 10 ayat 26. Keluaran 10 ayat 26. Ayat 24, kita baca dari ayat 24 ya. Ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah beribadah kepada Tuhan. Ya. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Pertama, kalau kita baca sebelum-sebelumnya, Firaun mengizinkan orang Israel beribadah, tetapi pertama hanya laki-laki aja. Istri dan anakmu tinggal, katanya. Tapi Musa nggak mau, harus ikut istri dan anak. Baru terakhir, tawaran siapa ini? Tawaran si Firaun, boleh pergi. Laki-laki, perempuan, istri dan anak boleh pergi, tapi ternakmu harus tinggal. Ya, tawar-menawar. Tawar-menawar. Tetapi apa jawab Musa? Kalau pergi beribadah kepada Tuhan, seisi rumah, seisi harta. Ya. Tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan atau istri dan anak, tetapi ternaknya juga harus ikut. Coba kita baca di ayat 25. Ya. Apa dikatakan di sini? Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan, Yahweh Tuhan kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan, Yahweh Tuhan kami." Ya. Saya bacakan sekali lagi ya. Di ayat di ayat 26 tadi ya. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Yahweh Tuhan kami. Dan kami tidak tahu apa yang harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Ya. Dari sini kita mengerti bahwa untuk beribadah kepada Tuhan tidak cukup hanya membawa diri aja. Ya. Tidak cukup hanya datang membawa dirinya saja, membawa istri, membawa anak-anak. Beribadah kepada Tuhan juga harus membawa korban.
korban. Ya. Harus membawa korban. Ya. Tidak ada ibadah yang dikenan Tuhan kalau nggak ada korban. Ya, bawa korban. Ya. Di Perjanjian Lama korbannya lembu dan sapi, ternak. Di Perjanjian Baru korban sudah digantikan dengan korban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ya. Itu korban yang paling mulia, ya. Korban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu korban yang paling mulia. Apa gantinya? Gantinya tubuhmu. Beribadahlah. Persembahkanlah tubuhmu. Itu korban di Perjanjian Baru. Ya, coba kita buka Roma 12. Roma 12. Itu korban di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama bawa ternak sepuh kambing domba. Tapi di Perjanjian Baru korban yang paling berharga itu pengorbanan Yesus di kayu salib. Cukup Yesus yang berkorban dengan darahnya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Apa gantinya yang kita lakukan? Roma 12. Saya bacakan Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, Roma 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Tadi orang Israel dipanggil untuk beribadah. Kita pun di Perjanjian Baru dipanggil untuk beribadah. Inilah ibadah. Ya, inilah ibadah. Inilah ibadah. Ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, Firaun minta, tinggalkanlah ternak-ternakmu, kambing dombamu tinggalkan. Tapi Musa berkata tidak. Ternak ayah pun ikut. Kenapa? Karena dari situlah kami mau membuat korban persembahan. Ya, domba. Tetapi di Perjanjian Baru korban yang terbaiklah korban anak domba Bapa di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah korban yang sempurna. Amin. Ya, korban anak domba Paskah. Korban yang sempurna Tuhan Yesus Kristus. Gantinya apa yang kita korbankan? Tubuhmu. Dikatakan di sini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang Hidup. yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi, kalau kita mau beribadah, persembahkanlah tubuh. Kuduslah ya, kuduslah kita. Persembahkanlah tubuh. Persembahkan lidahmu. Persembahkan telingamu. Persembahkan matamu. Telinga yang kudus, mata yang kudus, lidah yang kudus, tangan yang kudus, kaki yang kudus. Ini kan itu dikatakan. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Anggota tubuhmu. Apa anggota tubuhmu? Mata. Lihatlah hal yang kudus. Telinga, dengar yang kudus. Lidah, ucapan yang kudus. Ya. Tangan, jamah yang kudus. Ya. Kaki, melangkah ke tempat yang kudus. Jangan melangkah ke tempat yang tidak kudus. Ya. Makan, perut, ya, makan makanan yang kudus, jangan makan yang haram. Ya, jangan pikir hanya orang Islam yang ada makanan haram. Orang Kristen pun ada makanan yang haram. Ya, pelajari Alkitab, pelajari Alkitab, pelajari Firman. Ada makanan haram di orang Kristen, bukan hanya di orang Islam. Ya, ingat, baca Imamat 11. Ya, Imamat 11. Baca Imamat 11. Jangan berkata, oh itu kan Perjanjian Lama, itu kan untuk orang Israel. Kita Israel rohani. Itu nggak berlaku lagi. Itu sudah ditinggalkan. Di mana dikatakan di sini nggak berlaku lagi? Tunjukkan ayatnya dulu. Di mana dikatakan nggak berlaku lagi? Kalau ada yang bisa menunjukkan ayatnya tidak berlaku lagi itu,
Ya kita nggak usah pakai lagi perjanjian lama. Tetapi yang ada dikatakan 1 titik 1 iota pun tidak akan berlalu sebelum langit dan bumi. Ya tetap. Iya, tidak akan ditiadakan. Sebelum langit dan bumi berlalu, 1 titik 1 iota pun tidak akan ditiadakan sebelum langit dan bumi berlalu. Artinya makanan yang kita makan pun perlu kudus. Jangan makan yang haram. Ya. Apalagi yang katanya Kristen dia tapi merokok. Ya, nggak tahu kita ini ya. Ada seorang TikToker di TikTok saya lihat. Jago kok, buah pintar, tapi sambil merokok dia, bingung. Ada saya lihat, terkenal. Ya, sambil merokok. Dia ada yang negor di chattingnya. Janganlah merokok, toh. Tapi yang menyampaikan firman. Apa jawabannya? Itu sudah pilihan saya, katanya pula gitu. Apa jawaban apa itu pilihan saya? Pilihan jalan ke neraka. Ya, nggak bisa. Firman Tuhan jangan main-main. Pintar pun kita firman. Ya itu nggak ada jaminan itu. Bukan pintar firman. Ini ibadahmu yang sejati. Tubuhmu yang kudus, itu ibadahmu yang sejati. Bukan dibilang kau pintar firman, bukan. Bukan dibilang berapa banyak jiwa kau selamatkan, kau bawa bertobat, bukan. Ibadahmu yang sejati adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tubuhmu, ya. Perhatikan tubuhmu, perhatikan telingamu, matamu, lidahmu, mulutmu. Perhatikan tubuhmu. Jangan ada yang najis, yang haram. Jangan ada. Ya, membilang gampang ya kan? Saya pun bilangnya gampang di sini. Mengkobarkannya gampang, mempraktekannya ya. Tuhan yang tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Nah, Tuhan belajar setiap hari. Iya. Saudara nggak tahu saya nggak tahu saudara yang saudara lakukan. Ya. Menyampaikan gampang. Melakukan ya, itu ya. Inilah ibadah kita yang sejati. Orang Israel beribadah, dipanggil keluar dari Mesir, kita pun dipanggil keluar dari dosa untuk beribadah. Hidup kudus. Ya, hidup kudus. Jadi jangan dikatakan kita selamat untuk bebas berdosa, bukan. Kita diselamatkan untuk kudus. Itu ya. Ya. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa untuk beribadah. Beribadah itu hidup kudus. Orang Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir untuk beribadah. Jadi sama. Ya. Mengerti kita tujuan hidup kita. Makanya berulang kali, kalau aku hidup, itu berarti menghasilkan buah. Aku hidup untuk memberi buah. Buah apa? Buah kekudusan. Ya ingat. Untuk itu kita hidup, untuk berbuah. Ya. Ingat itu. Kalau aku hidup, itu berarti aku hidup memberi buah. Ya, kalau masih hidup kita ingatlah beri buah. Seperti pohon. Kalau pohon itu hidup, tujuannya untuk berbuah. Kalau pohon itu hidup gak ada buahnya, kata firman Tuhan apa? Tebanglah. Tebanglah. Ya. Kalau ada pohon mangga atau pohon pisang atau pohon apapun itu tidak berbuah buah, yang punya tanah rugi nggak? Rugi. Untuk apa ditanam itu? Rugi dari tanah ini, tebang itu katanya. Rugi. Begitu juga Bapa di sorga, rugi ditaruhnya manusia di dunia ini nggak ada berbuah. Tenggelamkanlah di air bah itu. Dilihatnya manusia dari sorga hanya kejahatan semata-mata di dunia, diapakan hatinya katanya. Condong hati. Dicondongkan hatinya di air bah itu. Apa kata Tuhan? Binasakanlah semua ini. Hanya kaum Nuh yang kulihat. Ya, hanya kaum Nuh yang kulihat. Ini tidak ada semua, ada artinya ini semua. Sudah jahat semua, ditenggelamkan semua di air bah itu. Ya. Sebentar lagi pun gitu. Sebentar lagi mau pengangkatan, mau rapture. Ya, siapa yang enggak hidup kudus ya ditenggelamkan sama antikris. Dikuasai antikris, ditenggelamkan. Siapa yang ikut ya selamat rapture. Ya. Ya, pengajaran ini tidak ada di gereja yang hanya datang nyanyi-nyanyi. Datang nggak ya, di gereja-gereja nggak bawa Alkitab, nggak ada.
Ada gereja datang nggak bawa Alkitab, hanya bawa buku nyanyi-nyanyi. Apa itu? Ya nggak tahu lah dia kapan rapture, kapan pengangkatan. Kalau gereja itu harus tahu tuh apa rapture, apa pengangkatan. Ya, kalau hanya datang ke gereja nyanyi-nyanyi, ya nggak tahu lah dia apa yang bagaimana mau hidup kudus. Ya, sakit hati tetap disimpan. Ya, nggak bisa kudus. Ya, kalau hanya pengajaran, ya hanya untuk nyanyi-nyanyi, happy-happy, yang penting semangat nyanyi-nyanyi di gereja, pulang. Ya, nggak tahu untuk apa beribadah. Beribadah itu bukan nyanyi-nyanyi di gereja, bukan itu beribadah. Inilah ibadah yang sejati. Itu ibadah juga, tapi ini yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati kepada Elohim. Iya. Yang sejati, tahu sejati? Sejati itu kalau emas, ya asli. Tidak ada campuran. Kalau ada campuran di dalam, itu bukan emas asli. Bukan ibadah yang sejati kalau ada yang lain. Kalau ada yang lain tidak sejati, ini yang sejati, kudus. Ini tidak sejati, ibadah yang sejati, kudus. Ya. Kita buka selanjutnya. Ulangan 16 ayat 16. Ulangan 16 ayat 16. Ulangan 16 ayat 16. Ya. Jadi kalau kita pergi beribadah hari Sabat pun, sebelum berangkat beribadah, kuduskan dulu diri kita. Minta ampun sama Tuhan, layakkan. Percuma beribadah kita kalau nggak kudus, ya. Layakkan dulu. Ulangan 16 ayat 16. Ya. Ini berkaitan dengan korban. Dengan korban tadi. Tadi korbannya macam baru tuh. Dikatakan di sini ayat 16 ayat 16, saya bacakan aja ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Elohimmu di tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi. Ini maksudnya hari raya Paskah, ya. Hari raya 7 minggu itu maksudnya hari raya Pentakosta. Ya. Pada hari raya Pondok Daun, ya, ini enggak dirayakan orang Kristen ini, ya. Ini karena belum digenapi. Pondok Daun ini maksudnya memasuki kerajaan 1000 tahun damai nanti. Ya, itu arti Pondok Daun. Kerajaan 1000 tahun damai belum digenapi. Paskah dan Pentakosta sudah digenapi. Paskah korban Yesus, Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Dan Pondok Daun itu berbicara kerajaan 1000 tahun damai. Itu nanti digenapi. Ya, itu gambaran, itu maksudnya. Jangan ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Artinya apa? Seperti firman Tuhan tadi, ikut ternaknya. Ya. Bawa juga penghasilanmu. Persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Ya. Semua setan bisa diusir. Ya, setan lumpuh, setan buta, setan apa, semua bisa diusir. Tapi hanya ada satu setan, ya, yang tidak bisa diusir. Ya. Setan apa namanya? Setan kemiskinan. Setan yang buat miskin tidak bisa diusir. Diteking-teking nggak bisa miskin. Kalau ada orang miskin, teking-teking nggak bisa. Bagaimana caranya? Harus kita murah hati. Firman Tuhan berkata, barang siapa murah hati, dia diberi kemurahan. Kalau mau diberkati, rela memberi, ya, rela berkorban sama Tuhan, beri sama Tuhan, beri sama saudara-saudara yang kekurangan. Nggak bisa saudara, berdoa pun jungkir balik, berapa jam pun berdoa jungkir balik, ya. Satu hari entah 10 jam. Kalau miskin tetap miskin, kalau pelit, miskin tetap miskin. Tapi coba beri persembahan kepada Tuhan, berikan perpuluhan, berikan persembahan khusus, ya. Berikan persembahan ini, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, pasti diberkati. Ya. Amsal
mencatat itu Amsal 11 ayat Amsal berapa? Ada kulihat orang yang menghemat katanya, tapi kekurangan. Tapi ada orang yang membagi-bagi, justru bertambah. Ya, coba kita buka ayatnya supaya mengerti. Kalau kita orang yang suka berkorban, ya orang yang suka berkorban, makanya jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Artinya apa? Jangan pelit. Kalau ke gereja memberi persembahan, dicari dulu uang yang paling kecil. Jangan, ya, jangan cari uang yang paling kecil. Kalau cari uang yang paling kecil biasanya itu sama pengemis. Jangan bikin Tuhan kayak pengemis, ya. Kalau ada pengemis kita pinggir jalan, kan kita cari uang paling kecil kan, sama pengemis kan. Jadi kalau sama lah, kita bikin cara kita sama pengemis sama Tuhan. Macam mana? Kalian bikin Tuhan pengemis, ya? Kalian bikin Tuhan jadi pengemis. Sampai ke gereja, mana uang paling kecil, ya? Kayak pengemis kalian bikin Tuhan. Ya, kalau saya dulu di lampu merah, ada peminta-minta di lampu merah, mana uang paling kecil itu saya pilih. Ada kalian uang 1.000, kasihkanlah sama pengemis itu. Jadi datang ke gereja juga gitu. Ada uang 1.000, nah itu kolektifmu katanya. Itu mana itu? Sama dibikin sama Tuhan sama pengemis. Kayak gitu mau diberkati? Mana bisa diberkati orang kayak gitu? Ya, nggak bisa diberkati orang kayak gitu. Dibuat Tuhan kayak pengemis. Ya. Ayat kita buka ayatnya dulu. Siapa dapat duluan boleh? Apa katanya? Ayat ini 11, Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ya, perhatikan baik firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang membebaskan kita. Kita nggak tahu bagaimana caranya bebas. Kita nggak tahu bagaimana caranya kaya. Firman Tuhan memberitahu cara kita supaya kaya. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Firman Tuhan bilang jangan bodoh. Ya. Kalau kamu mau kaya, mau diberkati, firman Tuhan ikuti. Sudah dikasih tahu sini rahasianya. Ya. Jangan. Firman Tuhan menjadi apa? Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Ya, Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Yuk. Kita sama-sama baca biar kita paham ya. 3 2 1. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi limpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Iya. Jangan bodoh. Orang pelit, tidak ada orang pelit kaya, nggak ada. Kalau orang pelit dia kaya, karena pelitnya dia maka kaya, pasti sakit-sakitan. Perhatikanlah, sakit-sakitan itu. Kenapa? Ada pun uangnya nggak mau dia membeli untuk kesehatan tubuhnya. Terakhir sakit. Saya lihat banyak orang kaya sakit diabetes. Orang kaya sakit kolesterol. Ya, banyak. Kenapa? Karena pelitnya. Jadi uangnya dipakai untuk beli obat. Beli obat dipakai. Ya, banyak orang kaya uangnya dipakai untuk beli obat. Kenapa? Gini. Ya. Jadi paham ya, beribadah kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong, jangan dengan tangan hampa. Murah hati sama Tuhan, murah hati sama Tuhan, ya, murah hati sama Tuhan. Kemana tergerak hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, berikan, ya. Jangan beri sama hamba Tuhan yang kaya. Banyak gereja-gereja sekarang sesat. Hamba Tuhan yang bermobil Alphard, dia naik sepeda, dia lagi ngasih uang sama hamba Tuhan yang pakai mobil Alphard ini. Kan udah terbalik. Hamba Tuhannya pakai mobil Alphard, anak-anaknya semua pakai mobil sedan. Datang jemaatnya naik sepeda, ya, dikasih lagi sama yang hamba Tuhan yang kaya ini. Ya, gimana itu? Itu pemerasan namanya, gak ada hikmah. Beri sama hamba-hamba Tuhan yang miskin, yang kekurangan. Ya, banyak orang gereja mensalahgunakan perpuluhan. Hamba Tuhannya udah punya pesawat, jemaatnya nggak punya rumah, tapi terus perpuluhan. Bukan begitu. Perpuluhan itu bagian 5 orang itu. Ya. Imam, orang asing, janda, anak yatim. Ya, bukan hanya sama gembala semua, jangan salah. Ada aturannya semua di Alkitab. Di firman ada aturannya, bukan sama gembala semua itu, ada aturannya. Kalau nggak baca firman ya itu dibodohi. Dibodohi semua.
Ya, kita buka lagi firman Tuhan di Keluaran 13 ayat 8. 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 Apa dikatakan di sana? Waktu kita 5 menit lagi ya. Belum siap. Keluaran 13 ayat 8. Ya. Dapat? Yuk, sama-sama kita baca yuk. Sama-sama kita baca. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Ini maksudnya ibadah Paskah. Ya, ibadah roti tidak diberkati kalau baca perikopnya. Tapi apa yang perlu kita ingat di sini? Yang perlu kita pahami di sini bahwa ibadah itu adalah karena apa? Karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu keluar Dari Mesir. dari Mesir. Jadi kalau kita beribadah, kita mengingat Tuhan. Masih memerdekakan. Iya. Kalau kita nggak beribadah, berarti nggak ingat kita sudah diselamatkan. Orang-orang yang malas beribadah itu nggak ingat dia sudah diselamatkan. Kalau kita beribadah, kita ingat sudah diberkati Tuhan. Kalau kita berdoa malam, berdoa menyembah Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan. Orang yang nggak berdoa itu nggak ingat kebaikan Tuhan. Nggak ingat dia masih bisa bernapas. Ya. Kalau ingat dia masih bisa bernapas, ingat beribadah. Ingat. Ya. Orang beribadah, orang yang menyembah Tuhan itu karena ingat perbuatannya. Ya. Ingatlah perbuatan kebaikan Tuhan itu. Orang-orang yang nggak beribadah itu nggak ada ingat Tuhan, hanya mengingat diri sendiri. Kalau ingat Tuhan pasti beribadah. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat saya bisa sehat. Ingat saya masih bisa makan 3 kali sehari. Ingat saya masih bisa tidur di rumah. Banyak orang nggak jadi tidur di rumah, tidur di bawah kolong jembatan. Ya banyak. Syukuri, ingat Tuhan. Banyak orang nggak bisa makan 3 kali sehari. Ada orang yang hanya makan 1 kali sehari. Ada. Syukuri semua itu. Syukuri semua itu. Kalau masih bisa makan nasi pakai ikan, syukuri. Banyak orang nggak bisa makan pakai nasi. Banyak orang nggak bisa makan pakai nasi, nggak pakai lauk. Banyak. Syukuri kalau bisa makan ada lauknya. Saya baca kemarin di media sosial, ketika ada pembagian makanan gratis dari sekolah-sekolah dari Prabowo, program pemerintah itu kan, ada seorang anak, kenapa nggak dimakan dek? Mau saya bawa pulang untuk mama saya, untuk ibu saya. Kenapa rupanya? Karena mama tadi belum makan katanya. Bayangkan itu saudara. Bayangkan. Ya, masih ada yang nggak makan. Syukuri itu, ingat Tuhan. Tapi dasar manusia bebal. Manusia bebal. Nggak tahu napas hidupnya dari siapa. Ya, nggak tahu. Ya, beribadah karena kita ingat Tuhan. Tapi beribadah pun ada aturannya. Jangan campur-campur ibadahmu dengan ibadah berhala. Beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada berhala, jangan campur-campur. Keluaran 20 ayat 3 dan 5 ya. Keluaran 20 ayat 3 dan 5. Keluaran 20 ayat 3 dan 5. Ya. Jangan campur-campur ibadahmu. Saya bacakan ya, Keluaran 20 ayat 3 dan sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Tuhan lain. Jangan campur-campur, jangan menyembah dua Tuhan. Ya, jangan. Jangan beribadah kepada Tuhan, datang kepada dukun. Jangan.
Jangan membuat bagimu patung, jangan ada patung-patung yang menyerupai apapun di langit di atas, di bumi di bawah, di dalam air di bawah bumi, jangan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Perhatikan baik ya, perhatikan baik ya. Kita yang di sini yang baik yang di online, perhatikan baik. Orang Kristen saya lihat banyak beribadah di Sibea-bea. Karena di sana ada patung Yesus tertinggi katanya. Ya. Jadi di patung itu dia berdoa. Ya, di patung itu dia berdoa. Firman Tuhan katakan apa? Jangan buat bagimu patung. Ya. Sesat itu. Ngapain berdoa di patung itu? Untuk apa Tuhan Yesus gak pernah perintahkan buat patungku besar-besar? Gak ada itu, buat patungku besar-besar, gak ada. Kalau cinta sama Yesus bukan buat patung, hidup kudus. Itu kalau cinta sama Tuhan Yesus. Jangan bodoh. Ya. Kalau cinta sama Yesus hidup kudus, tidak ada disuruh kalau kau cinta sama aku buat patung, tidak ada. Dan saya lihat ya di medsos itu rame itu. Setiap orang yang kasih bea-bea patung Yesus tertinggi katanya di dunia, di sana berdoa mereka. Entah apa maksudnya saya nggak tahu. Ya, jangan bodoh. Ada beralasan, ya di mana saja bisa berdoa. Ya di mana saja. Ya kalau memang di mana saja bisa berdoa, kenapa mesti dibawa patung? Siapa yang di patung itu rupanya? Ya di mana saja bisa berdoa. Benar di mana saja bisa berdoa. Tapi kenapa harus dibawa patung itu? Tuhan nggak di patung itu Tuhan. Nggak di patung itu dia. Jangan hormati patung itu. Justru setan yang masuk ke dalam patung itu, setan yang masuk. Jangan bodoh. Jangan orang dunia jadi melihat kita sama. Orang menyembah patung Buddha, kita menyembah patung Yesus. Apa bedanya? Jadi serupa. Patung Buddha disembah, patung Yesus ini. Jadi kita diejek agama lain. Jangan bodoh kita ya. Diejek kita. Samanya orang itu penyembah berhala katanya, menyembah patung. Ini firman Tuhan katakan apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jadi jangan salah beribadah, jangan salah. Ya, berdoa sama Tuhan, berkasih pengertian. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang berdoa di Sibea Hana terbuka pikirannya. Ya, nggak perlu patung-patung Yesus itu, nggak perlu. Yesus di sorga, nggak di patung itu, jangan salah, di sorga Tuhan Yesus, nggak di patung. Ya. Satu lagi ayat terakhir untuk beribadah, jangan pakai perintah manusia. Ya, jangan pakai perintah manusia. Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Karena banyak ibadah-ibadah ini memakai aturan-aturan manusia, pakai aturan firman. Yesaya 29 ayat 13. Ayat terakhir kita ya, supaya nggak lama kali. Yesaya 29:13, coba salah seorang baca aja biar kuat suaranya. Dari tadi enggak dengar suara ya. 29:13. Yesaya 29:13. Dapat? Saya 29 ayat 13. Iya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan suku dengan bibirnya, Iya. padahal hatinya menjauh daripada Iya. dan ibadahnya kepadaku hanyalah peribad manusia yang dihafalkan. Iya. Ya. Jangan ibadah-ibadah hafalan. Ya. Hatinya jauh daripadaku, ibadahnya hanya hafalan, perintah manusia. Ya. Jangan ibadah itu bukan berdasarkan perintah begini harus begitu, bukan, nggak ada itu aturan-aturan begitu. Beribadahlah dari hatimu, dari hatimu beribadah, hatimu sucikan, kuduskan, puji Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kita semua punya masalah, kita semua punya pergumulan. Apa tadi kata lagu pujian? Tanggalkan beban dan tanggalkan dulu semua itu, baru datang menyembah. Ya. Jangan bawa bebanmu itu sambil menyembah, nggak berkenan Tuhan. Ya, tanggalkan dulu. Ya.
Kalau perlu, letakkan di bawah kaki Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Ya. Ada satu cerita begini. Ada seorang ibu-ibu, dia bawa panen. Apa panennya dibawa? Katakanlah pisang atau padi ya. Dibawa panen ini. Mau dibawa ke kota. Dijunjung di kepalanya. Baru adalah pickup lewat. Ayo Bu, naik Bu. Saya antarkan ke pasar atau ke pajak atau supaya untuk menjual pisangnya ini kan. Katakanlah pisang tadi itu satu tandan besar. Naiklah ibu ini di dalam pickupnya ini kan. Tapi apa yang terjadi di dalam pickupnya ini pun tetap dijunjung pisangnya ini. Hah? Sudah di dalam pickup dia tetap di atas kepala bikinnya pisangnya ini. Ini pintar apa gimana ini? Iya. Jadi kalau sudah di dalam pickupnya dia, di dalam mobil itu dia mau dibawa ke pasar, mau menjual pisangnya ini, diletakkanlah. Jadi kayak gitu juga kita, kalau kita mau beribadah, letakkan dulu. Letakkan, tanggalkan beban, tanggalkan beban dan kesedihan segala macam, tanggalkan. Supaya kita bisa memuji Tuhan. Jangan bawa beban itu, rugi kita. Nggak bisa kita nikmati hadirat Tuhan, ya. Apalagi kita punya banyak beban, ya. Ya, kita nggak tahu beban kita masing-masing apa. Ya. Sebelum beribadah, bereskan hati, bereskan beban itu dulu ya, baru kita beribadah supaya berkenan ibadah kita. Ya. Sampai di sini mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan Yesus. Bapak, kami banyak kekurangan, banyak kelemahan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Masih jauh Tuhan. Tapi Roh Kudus kami butuh pertolongan. Kami butuh pertolongan. Pegang tangan kami Roh Kudus. Pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Sehingga kami sanggup untuk mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Haleluya, shalom. Kita bersuka cita bahwasanya firman Tuhan pada siang hari ini menambah-nambahi pengertian kita. Kalau ada sekilas saya dengar datang ke Musa membawa orang bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Jujur saya pun tadi ditegur. Karena kenapa? Saya seringkali hanya membawa supaya sampai ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Seringkali di pikiran saya hanya fokus di situ, sampai kepada tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Ternyata firman Tuhan pada siang hari ini itu hanya bonusnya itu. Amin. Itu semua bonus, tetapi tujuannya adalah supaya bangsa Israel dapat beribadah tanpa gangguan. Ketika bangsa Israel di Mesir, diperbudak di Mesir, mereka tidak sempat memikirkan ibadah. Mereka tidak bisa beribadah karena mereka di tanah, mereka sedang di